Halo guys, welcome to the Batak House. Yuk kita siap-siap ibadah yuk. Shalom, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja di rumah. Amin. Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kami, membawa hati kita, membawa doa kita. Mungkin akhir-akhir ini kita merasa cemas, kita merasa takut tentang virus corona, menjadi panik itu. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Mari
kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh ada. Kami berdoa buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur tidak ada batasan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Biar kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini Tuhan, buat teman-teman youth yang mendengarkan ini Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu mengalir kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati bibir hamba-Mu, urapi Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan yang mengalir kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya ya. Ada sukacita tentunya ya. Oke, kurang kedengeran suaranya. Oke, tetap semangat yang di rumah. Kita percaya bahwa dengan kejadian yang menimpa bangsa kita ini tidak membuat kita untuk surut menyembah Tuhan, tidak membuat kita tuh menjadi lemah dalam hal doa ya. Justru kita harus semangat, karena justru bangsa Indonesia kita ini lagi dilanda namanya masalah yang cukup besar ya. Oke, malam hari ini Kak Yunus akan membagikan firman Tuhan. Temanya adalah jangan takut. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini kita sedang dilanda namanya ketakutan. Hari-hari ini kita sedang dilanda namanya wabah virus yang membuat kita semua jadi takut, gemetar dan lain sebagainya ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja buat bangsa kita. Tuhan sedang melawat bangsa Indonesia lewat bencana atau virus corona ini. Percayalah bahwa Tuhan turut hadir dalam setiap perkara yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Oke, kita buka ayatnya di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, kita berbicara soal jangan takut, jangan resah, jangan khawatir. Kita buka ya, teman-teman yang di rumah, anak-anak muda. Kita buka dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Oke, kalau sudah dapat, kita sama-sama baca. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, Kak Yunus ulangin sekali lagi ya firman Tuhan malam hari ini di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman ini menguatkan kita juga, khususnya bagi kita yang hari-hari ini sedang merasa ketakutan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah bahwa hari ini secara daging semua kita takut akan masalah yang sedang terjadi di bangsa kita ya. Tapi malam hari ini kita akan belajar daripada tokoh Alkitab, dua orang tokoh Alkitab yang kita harus patut pelajari, teladani dari dua tokoh Alkitab ini. Oke, siapa yang tidak kenal Paulus? Ayo, pasti semua pada mengenal Paulus dong, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah, kalau kita tahu, yang diurapi, yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Apa yang kita perlu teladani dari Rasul Paulus? Apa yang perlu kita contoh dari Rasul Paulus? Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Kenapa dia taat? Ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Bahkan dia selalu bersandar setiap kali dia dapat masalah. Yang perlu kita pelajari dari Rasul Paulus adalah ketaatannya kepada Tuhan
dalam kondisi apapun, Rasul Paulus tidak pernah menyerah dan takut. Karena kenapa? Kalau teman-teman tahu ceritanya bahwa Rasul Paulus pernah dipenjara. Ya, oke? Memberitakan firman Tuhan, diancam. Bahkan pada akhirnya dia dalam kondisi terdesak, di dalam penjara, dia masih bisa menyembah Tuhan. Masih bisa menyembah Tuhan dalam kondisi yang sangat terdesak. Padahal kalau teman-teman tahu, waktu penangkapan Paulus itu dia didera. Didera itu dicambuk. Kalau bahasa sekarang itu didera itu ya kayak ada cangkolan itu dicambuk. Tetapi pada malam harinya dia tidak pernah merasa badan dia tuh lemah dan lesu untuk menyembah Tuhan. Justru terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Ketika dia menyembah Tuhan, seluruh penjara itu goyang. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Poin yang kedua yang perlu kita contoh dari Rasul Paulus adalah dia adalah seorang penyembah. Dia adalah seorang pemuji. Tidak apa ya, Kainus bilang tidak perlu takut ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari Paulus adalah dia berani memberitakan firman Tuhan walaupun kondisinya sedang terancam. Jadi tokoh yang pertama yang kita harus teladani adalah, yang patut kita contoh adalah Rasul Paulus. 3 poin yang dibagi tadi adalah ketaatan, kemudian seorang pemuji dan penyembah, kemudian yang terakhir adalah dia berani memberitakan firman Tuhan. Ya, itu satu tokoh Alkitab yang perlu kita teladani. Kemudian yang mirip dengan Rasul Paulus, tokoh yang kedua adalah Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Tapi proses untuk menjadi raja nggak gampang. Dia mengalami namanya berbagai macam yang dia harus lewati. Bahkan sekalipun dia posisinya terancam, Daud itu kalau teman-teman tahu ceritanya, dia hanyalah seorang gembala. Dia hanyalah seorang anak kecil yang waktu proses dipilihnya menjadi seorang raja sama saudara-saudara dia diledek. Nggak bisa Daud menjadi seorang raja, nggak bisa loh. Tapi Tuhan memilih dia. Kalau Tuhan sudah memilih Daud sebagai raja, tidak ada yang bisa membatalkannya. Ya, apa yang sama dengan Rasul Paulus dari sosok Daud? Yang pertama adalah soal ketaatan dia kepada Tuhan. Sama, Daud orang yang taat. Ketika dia taat kepada Tuhan, ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan menolong dia. Satu contoh seperti ini teman-teman. Ketika Daud sedang mau berperang, rata-rata atau kebanyakan dia berdoa dulu minta pertolongan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini lakukan, lakukan. Kalau Tuhan bilang pasti kamu menang, dia melakukannya. Jadi sama, dua tokoh ini memiliki kesamaan menurut Kayanus. Dia sama-sama berani, dia sama-sama taat. Bahkan yang paling penting, yang poin terakhir dari Daud adalah dia seorang pemuji dan penyembah di hadapan Tuhan. Kenapa Kayanus kasih contoh dua tokoh Alkitab, Daud dan Rasul Paulus? Hari-hari ini kita sangat-sangat perlu namanya hubungan kita dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu ya, saat-saat ini adalah saat-saat di mana bangsa kita benar-benar dilanda begitu banyak masalah. Kalau posisi kita nggak dekat dengan Tuhan, bahkan nggak pernah bersandar sama Tuhan, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan takut, pasti kita akan gemetar menghadapinya. Tapi dua tokoh Alkitab yang Kayanus bagi, kalau kita boleh ambil poinnya, kita harus bersandar, taat dulu. Poin yang pertama, taat dulu. Yang perlu kita garis bawahi, yang poin yang secara keseluruhannya adalah, poin pertama adalah ketaatan. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, pasti kita takut. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, bagaimana kita bisa jalin komunikasi? Nggak bisa. Poin yang kedua, buat anak-anak teman-teman yang ada di rumah, khususnya Gesmani Youth, menjadilah seorang pemuji dan penyembah yang benar. Bagaimana caranya? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dekat dengan Tuhan dulu. Pertanyaan cuma satu. Bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi justru kita yang jauh dari Tuhan.
Bagaimanakah caranya kita bisa dapat menjadi seorang pemuji dan penyembah yang baik di hadapan Tuhan? Jalin hubungan, jalin ketaatan, jalin hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Oke, yang terakhir adalah, poin ketiga yang terakhir adalah, kita harus berani. Dalam arti apa? Berani menghadapi kehidupan dan masalah yang kita hadapi. Kalau kita sendiri nggak punya keberanian, Daud waktu dia melawan Goliat, waktu dia dibilang nggak bisa menang, pasti kalah nih katanya kan, malah diketawain. Tapi Daud dengan pede dan percaya diri bahwa dia berani, bahwa Allah menyertai dia, bahwa Allah melindungi dia dalam hal peperangan. Tuhan nyatakan kuasanya, bahwa Daud menjadi seorang yang menang melawan Goliat. Prosesnya panjang. Sama Rasul Paulus juga sama. Dia berani memberitakan firman Tuhan. Berani menjadi penginjil. Bahkan nyawanya pun terancam. Bagaimana dengan kita? Selama kurang lebih dari Februari sampai Maret, bahkan April, kita dilanda kegelisahan dengan bangsa kita. Bagaimana akhir-akhir ini kita merasa takut. Tapi kalau kita mempunyai 3 poin yang kita bagi kain sebagai malam hari ini, kita memiliki dulu ketaatan. Kita menjadi seorang pemuji dan penyembah. Kemudian kita berani menghadapi situasi ini. Ada amin ya? Oke. Jadi secara keseluruhan firman Tuhan malam hari ini mungkin singkat, padat dan jelas. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, lewat media online kita semua terberkati. Dan Kainus percaya bahwa kita semua sangat berdoa kepada Tuhan untuk kelar masalah virus ini di bangsa kita, dan kita bisa kembali ibadah normal. Siapa yang tidak rindu untuk sama-sama beribadah kembali, kemudian nyanyi-nyanyi bareng, penyembahan bareng, memuji Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan, khususnya di gereja kita ini, ya kita semua pasti rindu itu. Oleh karena itu, tentu pakai hikmat. Ya, saat ini kita dilarang, dihimbau pemerintah untuk kita tidak boleh keluar. Ya, jadi taati aturan yang sudah diterapkan pemerintah, kita sama-sama taati, dan apa yang pemerintah sudah katakan, jaga jarak itu perlu. Ketika kita ketemu orang, jaga jarak itu perlu. Tapi kalau tidak ada keperluan, Kainus berpikir bahwa anak-anak itu kan masih rata-rata sekolah, ya, ada yang kuliah juga, ya udah, lakukan aja itu di rumah ibadah kita, ya. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan, kita difasilitasi lewat media online, ya tentunya ini sangat menyempurnakan kita juga ya, dalam kita punya kerinduan, kita punya keinginan, dan kita tetap diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Oke ya, malam hari ini ya, renungan yang singkat ini biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan percayalah bahwa badai terus akan datang ke bangsa kita, tapi percaya juga setelah badai pasti ada pelangi ya. Intinya seperti itu. Kita sama-sama bertahan, kita sama-sama berdoa, semoga masalah ini cepat berlalu, kita bisa eksis lagi, kita bisa ibadah lagi seperti biasa. Oke ya? Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Malam hari ini kami belajar dari 2 tokoh Alkitab, Rasul Paulus dan Raja Daud Tuhan. Mereka sama-sama mempunyai kesamaan, mereka sama-sama punya semangat yang sama dalam hal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, keberanian yang sama Tuhan, bahkan ketaatan yang sama juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan itu boleh ada dalam diri kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua lewat firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang ada di rumah, terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, yang pasti adalah menjaga hubungan kami dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati pekerjaan kami juga Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Gimana penjaga penyembahan hari ini? Pasti seru kan? Apalagi firman Tuhan yang dibawakan oleh gembala kita ini.
Jadi pasti kita berberkati lah. Jangan lupa ya, bersemangat.